Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian mahasiswa. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran multimedia dengan judul 3D Visual Effect menggunakan 3D Blender. Ya. Visual effect ini banyak digunakan dalam menghasilkan suatu karya animasi, baik itu dalam berbentuk suatu efek, misalkan efek ledakan, efek asap maupun efek gerakan air atau efek yang lainnya. Mungkin dalam pembelajaran 3D Visual Effect ini dalam praktikum, mungkin kita langsung saja mempraktekkan bagaimana membuat suatu visual effect ya, dalam menggunakan 3D Blender. Oke, silakan dibuka aplikasinya. Kita menggunakan 3D Blender. Secara default tampilannya seperti ini. Sementara kita akan buat suatu efek 3D Visual Effect dengan tampilan lebih kurang seperti ini ya, sesuai dengan job sheet kita yang ke-12. Nah, kita akan membuat suatu tungku cerobong asap dan di atas cerobong asapnya ini menghasilkan efek asap seperti ini. Mungkin akan kita buat lebih kurang objek tungkunya terlebih dahulu, kemudian baru kita buatkan visual efeknya dalam berbentuk asap. Oke, adik, langkah yang pertama adalah kita buat tungku cerobong asap seperti ini. Oke. Nah, bentuk tampilan awal secara default 3D visual untuk menghasilkan 3D visual effect kita menggunakan 3D Blender dengan tampilan awalnya lebih kurang seperti ini. Baik, kita buat bentuk awalnya, bentuk tungkunya lebih kurang kita buat dengan menggunakan kubus yang sudah ada. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian edit mode langsung. Kemudian kita pilih face seperti ini. Kemudian silakan diposisikan objeknya dengan menekan tanda kutip yang berada di sebelah angka 1 seperti ini. Kemudian klik front. Nah, kelihatan seperti ini. Kemudian kita tempatkan posisi kubusnya ini agar di atas garis X ini, garis merah ini. Ya, dengan cara klik menu move, kemudian kita tarik ke atas. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Nah, kemudian kita klik di bagian satu sisi dari kubusnya, kemudian kita tarik ke samping, kita perbesar ya. Kita perbesar. Mungkin segini cukup. Ya. Kemudian bagian depannya juga sama, kita klik bagian depannya ini, kemudian kita tarik ke depan. Kemudian bagian atasnya kita tarik ke atas. Mungkin segini cukup. Ya. Kemudian kita klik tanda kutip di angka sebelah angka 1 lagi, kemudian kita pilih front. Nah, kemudian ini berada pada tidak di tengah posisinya, silakan digeser lagi dengan menggunakan object mode. Dengan pilih object mode, kemudian klik move. Kemudian kita geser ke posisi bagian tengah. Nah, kira-kira sudah di tengah. Sekarang coba kita lihat dari samping dengan klik tanda kutip di angka sebelah angka 1. Kemudian kita lihat dari sebelah kanan, right. Nah, ini juga belum di posisi di tengah dia. Kita geser. Ya, kita klik, kemudian kita geser. Nah, lebih kurang seperti itu dari tengah. Nah, sekarang kita kembali ke depan dengan geser juga bisa, atau dengan klik tanda kutip di angka 1, kemudian tekan front. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat bentuk tungkunya, cerobong asapnya. Ya, lebih kurang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk dari bagian bawahnya. Kemudian kita pilih edit mode. Kemudian kita klik bagian bawah ini. Kemudian kita lihat dari samping, dari depan, kemudian kita geser ke atas.
Oke. Nah, sekarang kita posisinya sudah seperti ini. Sekarang kita coba bagi kubusnya ini, kita bagi 3 ya, dengan cara menekan Ctrl R ya, Ctrl R. Nah, seperti itu. Dekatkan kursornya ke objek, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita geser. Kita geser seperti ini ya. Kemudian kita ulangi ya. Kita lihat dari depan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulangi sekali lagi. Ctrl R. Kemudian kita dekatkan kursornya. Ya, kemudian kita atur agar seimbang. Ya, mungkin seperti itu, lebih kurang. Nah, sudah terbagi 3 kubusnya. Kemudian di bagian bawahnya ini silakan diklik ya, dengan kita pilih paste di sini. Paste, kemudian kita klik di sini. Kemudian tekan shift sambil ditahan, kemudian klik yang di sini. Ya. Kemudian kita lihat dari depan. Kemudian kita tekan E untuk mengekstrud. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Seperti ini. Ya, kita lihat dari depan. Ya. Nah, kita sampaikan ke garis merah seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita kecilin yang bagian ini, bagian atas ini sampai ke sini. Nah, caranya kita pilih yang di samping face ini, edgy, kita pilih edgy ini. Kemudian kita klik edgy yang bagian ini, ya ini. Kemudian kita tekan shift sambil tahan. Kemudian kita klik yang bagian ini. Kemudian kita lihat dari depan seperti ini. Nah, kalau sudah kita tekan S untuk menskalakan. Tekan S. Kemudian skalanya searah sumbu X yang merah itu. Berarti kita tekan X. Kemudian kita tarik. Nah, seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita bentuk yang bagian atas dan bagian tengahnya nih berbentuk seperti topi ya. Nah, ini kita bentuk yang bagian ini. Caranya adalah dengan kita bagi lagi yang bagian kubus yang di atasnya ini dengan cara klik Ctrl R lagi. Ctrl R, kemudian kita geser kursornya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, kira-kira segini cukup. Nah, kemudian yang bagian ini kita extrude ke depan. Kita klik face. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita tekan shift. Kemudian sambil tahan. Kemudian kita klik ini. Kita klik ini juga. Kemudian kita tekan E. Kita extrude. Enter. Nah, kemudian kita dorong ke depan ya searah sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira cukup seperti itu. Nah, sekarang bagian atasnya yang harus kita extrude lagi, kita bagi lagi, kemudian kita extrude lagi agar menghasilkan yang bagian topi yang bagian atasnya ini. Caranya adalah dengan tekan Ctrl R lagi, Ctrl R, kemudian kita geser ke sini, kemudian kita atur. Mungkin segini cukup. Nah, kemudian kita kembali ke face. Kita klik face ini. Kemudian kita klik bagian ini, kemudian kita tekan shift sambil tahan, kemudian kita klik yang bagian ini, kemudian kita extrude, tekan E, kemudian enter, kemudian kita dorong ke depan. Nah, seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, berikutnya kita adalah mau bikin cerobong asapnya ke arah atas ini. Caranya adalah bagian permukaan tungku ini kita bagi lagi, kita bagi 3 lagi ya. Kita bagi seperti ini dengan cara Ctrl R lagi, tekan Ctrl R seperti ini, kemudian kita klik, kemudian kita geser kira-kira, kita kirakan saja ya, mungkin segini cukup. Kemudian kita ulangi Ctrl R,
kemudian kita klik, kemudian kita atur, geser. Ya, mungkin segini cukup. Nah, kalau sudah selesai, maka bagian yang atasnya ini kita pilih kembali ke bagian face yang di sini. Kita klik ini, kemudian kita klik bagian yang ini, bagian tengah dari tungkunya. Kemudian kita tekan E, kita extrude dengan cara menekan tombol E, kemudian enter. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Boleh dilihat dari depan, kemudian kita geser seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat bagian atasnya seperti ini. Ya, bagian atasnya agak lebih besar dengan cara kita extrude saja. Tekan E, kemudian tekan enter. Kemudian kita skalakan, tekan S. Tekan skala, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita extrude lagi, tekan E, kemudian enter, kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita kasih tekstur. Ya, kita kasih tekstur dengan cara kita klik yang bagian ini untuk melihat hasil teksturnya nanti. Ya. Oke, nah sekarang kita kasih tekstur. Ya, kita kembali ke edit mode, kemudian kita klik salah satu, kemudian kita tekan A untuk menseleksi keseluruhannya. Kemudian kita klik material properties. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Nah, kemudian kita klik new. Kemudian kita pilih warnanya, misalkan di sini pada base color, kita klik warna pada base color. Kemudian kita pilih warnanya, misalkan warna kuning seperti ini. Nah, sudah muncul material warna kuning seperti ini. Kemudian kita klik ascend. Nah, sehingga warnanya sudah berubah. Nah, sekarang kita ganti warna yang bagian topinya ini dengan cara klik sambil tekan shift ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tekan ascend. Nah, kita tambahkan warna yang lain dulu, kita tambah. Kemudian kita pilih new. Kita cari warnanya. Mungkin warna oranye ya. Warna oranye seperti ini. Nah, kemudian kita tekan ascend. Nah, lebih kurang seperti ini jadinya. Yang belum kena bagian warna silakan disisip ya. Kemudian kita klik ascend. Ya, kita ulangi, kemudian tekan shift. Nah, ini belum kena ya. Jadi kita pilih warna ini, kemudian kita tekan ascend. Nah, sehingga warnanya sudah masuk. Bagian belakangnya juga tekan klik, kemudian tekan shift, tahan. Kemudian pilih warnanya, kemudian kita ascend. Nah, begitu juga untuk pewarnaan yang bagian bawahnya ini, topi bagian bawahnya ini kita kasih warna yang sama. Ya, lebih kurang seperti itu. Termasuk yang di tepinya. Dan kita klik warnanya, kemudian kita ascend. Kemudian kita klik bagian ini. Kemudian kita klik warnanya, kemudian kita tekan warna, kemudian kita ascend. Nah, sehingga hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, yang bagian atas juga sama, kita klik agar berwarna sama. Ini, kemudian kita klik
material, kemudian material warna, kemudian kita tekan ascend. Nah, sehingga lebih kurang seperti ini. Nah, sehingga jadi objek tungkunya sudah jadi. Sekarang kita buat efek dari asapnya. Ya, dengan cara dengan cara kita pilih add, kemudian kita pilih kita berada pada posisi object mode dulu ya. Kita pilih object mode dulu. Kita pilih add. Kemudian kita pilih mesh, kemudian kita pilih UV sphere. UV sphere. Nah, muncul seperti ini. Ya, silakan disesuaikan besarannya dengan kita skalakan S seperti ini. Kita perkecil sedikit, kemudian kita geser ke atas. Ya, kira-kira sudah lebih kecil dari cerobong asapnya. Nah, kalau sudah, coba kita geser dulu ke samping agar memudahkan kita membuat efeknya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini merupakan objek yang akan kita buatkan efek asapnya. Kemudian kita klik objeknya, kemudian kita pilih objek, kemudian kita pilih quick effect. Kemudian kita pilih di sini ada berbagai macam efek ya, ada quick spur, ini berarti efek semacam lambaian bulu ya. Kemudian ada efek explode ya, ini efek ledakan. Ini efek asap dan ini efek semacam air ya, cairan. Oke, sekarang kita menggunakan efek asap, yaitu menggunakan quick smoke. Ini. Nah, sehingga muncul kotak asapnya. Ini merupakan batas-batas asap itu bergerak nanti. Kita sesuaikan saja dengan cara tekan S agar lebih kecil kotaknya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk meninggikan posisi kotaknya dengan tekan edit mode, kemudian klik face, kemudian kita klik bagian atasnya, kemudian tinggal tarik aja. Seperti ini. Oke, coba kita ulangi. Oke, kita kembali ke object mode. Nah, di sana akan kelihatan efek dari asap objek tersebut. Nah, lebih kurang seperti itu, asapnya kelihatan. Oke, kemudian objeknya ini kita pindahkan ke bagian tungkunya ini dengan cara blok saja, kemudian kita geser ke bagian ini ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, ini bisa ditinggikan lagi kalau seandainya terasa kurang tinggi. Nah, sementara untuk efek cahaya bisa ditambahkan efek cahayanya ya, dengan shift D, kemudian kita geser G ke searah sumbu Y, kemudian kita geser searah sumbu X ya, G searah sumbu X. G searah, kita geser saja agar kelihatan lebih baik. Nah, kemudian kita atur kameranya. Kita lihat atur view kameranya. Oke. Coba kita geser kameranya ke belakang biar tidak terlalu dekat. G, Y. Ya.
Ya, diklik kameranya untuk pengaturan. Kemudian kita pilih Object Constraint Properties. Kemudian kita klik Track to. Kemudian kita pilih targetnya. Kita pilih targetnya adalah smoke domain. Atau cup. Smoke domain saja. Kemudian kita lihat view-nya. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini bisa kita atur di bagian kameranya, ya, di bagian shift, ya, shift X dan Y, ya. Mungkin kita atur di bagian yang Y-nya. Ini, kemudian fokus lens-nya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, kira-kira sudah. Ini baru kita render hasilnya, ya. Kita render hasilnya atau ditambahkan composite dari backgroundnya, ya. Dengan cara kalau composite, ya, mungkin dari hasil ini sudah bisa kita render dengan hasil tampilan lebih kurang seperti ini. Kita klik lihat render outputnya, kemudian frame rate-nya, frame start dan end-nya, kemudian file formatnya kita pilih AVJPG, AVJPEG. Nah, kemudian kita pilih render, kemudian kita render animation. Nah, kurang seperti ini. Kita tunggu hasil rendernya selama 250 frame. Oke, setelah rendernya selesai sampai pada frame terakhir kita, yaitu pada frame 250. Kebetulan kita frame kita pergunakan kita keseluruhan frame, yaitu sebesar 250 frame yang ada tadi. Kemudian kita lihat hasilnya dengan pilih disk C, kemudian TMP. Nah, kemudian mana file yang baru kita render tadi. Nah, ini dia. Ini kalau kita jalankan lebih kurang seperti ini. Nah, seperti itu. Kelihatan asap dari bagian atasnya muncul, ya. Ini merupakan efek dari asap, efek quick smoke. Ya, mungkin itu materi kita hari ini, jadi berkaitan dengan 3D visual effect. Ya, silakan Dede lanjutkan dengan mencobakan efek-efek lain, ya, berkaitan dengan 3D visual effect pembelajaran kita hari ini. Oke, kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.